Ini kita lakukan validasi apakah rekeningnya masih aktif, apakah rekeningnya ditutup, apakah rekeningnya nama dan nomornya sesuai dengan yang tercatat di bank. Ya, kita bandingkan dengan yang kita terima. Akhirnya kita mendapatkan data ada 2,4 juta tidak valid, bahwa dari data 2,4 juta ini yang tidak valid 75% karena subscribe di tombol merah di bawah ini. Pada saat ini kami ingin melaporkan dan mengupdate laporan akhir penyediaan data calon penerima bantuan subsidi upah data per 30 September 2020. Rekening yang masuk hingga saat ini sebanyak 14,8 juta. Jadi sejak kami diberikan amanah untuk mengumpulkan rekening para calon penerima bantuan subsidi upah ini yang targetnya 15,7 juta, hingga saat ini jumlah rekening yang masuk di BP Jam Sostek yang berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut, kita lakukan validasi secara berlapis. Lapis pertama adalah kita lakukan validasi dengan perbankan. Dan kita lihat dari 14,8 juta ini tersebar di 127 bank. Ini kita lakukan validasi apakah rekeningnya masih aktif, apakah rekeningnya ditutup, apakah rekeningnya nama dan nomornya sesuai dengan yang tercatat di bank. Ya, kita bandingkan dengan yang kita terima. Akhirnya kita mendapatkan data ada 2,4 juta tidak valid. Jadi dari 14,8 juta ini ada 2,4 juta tidak valid. Jadi valid pertama kita lakukan dengan perbankan. Setelah itu kita lakukan lagi validitas yang kedua. Kita lakukan berdasarkan kriteria persyaratan sesuai dengan Permenaker. Nah, dari peraturan tersebut kita sisir, ya, kemudian kita temukan ada yang tidak valid. Nah, kemudian yang lapis ketiga, validasi ketiga adalah kita lakukan validasi ketunggalan data. Tunggalan data maksudnya adalah satu NIK ini harus tercatat satu kepesertaan di BP Jam Sostek dan memiliki satu nomor rekening. Jadi satu nomor NIK, satu nomor kepesertaan di BP Jam Sostek, dan satu nomor rekening. Nah, dari jumlah tersebut, akhirnya kita mendapatkan data sebanyak 12,4 juta. Artinya ada 2,4 juta yang tidak valid. Nanti di belakang kami sampaikan ya 2,4 juta itu validnya seperti apa. Kemudian dari 12,4 juta ini, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari data 2,4 juta ini yang tidak valid 75% karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020. Di antaranya adalah upahnya di atas 5 juta. Kemudian kepesertaannya tercatat di BP Jam Sostek setelah bulan Juni. Ini ada 1,8 juta. Kemudian ada sebanyak 25% atau sebanyak 600 ribu ini tidak valid karena gagal konfirmasi ulang. Jadi pada waktu kami lakukan validasi, ya tidak valid, kita kembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang atau perbaikan, namun hingga hari terakhir kemarin gagal konfirmasi ulang, artinya kami tidak menerima balikan dari koreksi tersebut, yaitu sebanyak 600 ribu. Sehingga total yang tidak bisa dilanjutkan, yang tidak kita serahkan, itu sebanyak 2,4 juta. Dari data yang valid
12,4 juta tersebut sudah kita serahkan kepada melalui beberapa batch, yaitu yang batch pertama sebanyak 2,5 juta, batch kedua 3 juta, batch ketiga 3,5 juta, batch keempat 2,8 juta, dan batch kelima ini kita lakukan 2 kali kemarin. Di tanggal 29, ini batch kelima 578.230, jumlahnya semakin sedikit. Dan hari kemarin, hari terakhir, tanggal 30 September, batch kelima susulan. Ini sebanyak 40.358. Sehingga total data yang sudah kita serahkan sebanyak 12.418.588. Namun demikian dari data tersebut, dari batch 1, batch 2, dan batch 4 ini ada retur, ada pengembalian. Jadi ada data yang dikembalikan dari Kemenaker ke BP Jamsostek untuk diperbaiki. Yaitu di batch pertama dikembalikan sebanyak 15.000, kemudian batch keempat itu ada 4.000-an, dan batch kedua 4.000, batch keempat ada 148.000. Dari yang dikembalikan tersebut totalnya 165.841, ini sudah kita perbaiki. Yang kita kembalikan ada 137.000, namun masih ada yang sisa retur yang belum bisa diperbaiki. Dari data tersebut, mungkin saya kembali ingin saya summarize bahwa dari target 15,7 juta, jumlah rekening yang bisa kita kumpulkan dalam 3 minggu ini sebanyak 14,8 juta. Kemudian yang kita serahkan ke Kemenaker 12,4 juta. Kemudian yang tidak kami serahkan, artinya ini kita drop karena regulasi tersebut, sebanyak 2,4 juta. Saya kira demikian Pak Sekjen, update laporan terakhir dari pengumpulan data calon penerima bantuan subsidi upah dari BP Jamsostek yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.